Ya, pemirsa kembali di Market Review dan saya masih berbincang bersama Bapak Adi S. Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia dan masih berbincang mengenai kebutuhan garam industri dan beberapa point of view yang kemudian saya coba gali dari industri mengenai produksi garam domestik. Pak Adi, mengenai harga ini juga menjadi concern pada saat isu ataupun wacana melakukan importasi garam itu sudah disampaikan oleh pemerintah. Ada concern mengenai bagaimana sebetulnya keberadaan dari garam impor ini dapat merusak harga garam di pasar begitu. Ya, Kalau kita bandingkan dengan kasus di gula, Pak Adi, ada gula rafinasi yang bocor di pasar dan ya, tentu saja ini merusak harga gula di pasar dan juga mendisrupsi lah ya, keuntungan ataupun mungkin ya tentu saja keuntungan dari gula domestik. Nah, ya. apakah hal serupa juga terjadi di garam? Industri pengolah garam itu sudah membuat surat komitmen ke Kementerian Perindustrian bahwa garam yang diimpor untuk industri tidak boleh dijual untuk konsumsi. Nah, ini menurut saya sudah sangat tegas sekali. Kalau memang sampai terjadi kebocoran, tentunya adalah oknum. Dan ini yang perlu ditindak tegas oleh pemerintah. Seperti beberapa kali saya sampaikan ke pemerintah, kalau memang terjadi harus ditindak tegas. Jangan sampai gara-gara oknum kemudian semua dikorbankan. Padahal ini adalah untuk menunjang perekonomian kita. Memang kadang dilaporkan juga ditemukan garam impor atau gula impor seperti itu ya. Dan setahu saya pemerintah sudah melakukan penindakan terhadap hal tersebut ya. Nah, kalau memang ini terus terjadi ya tentunya yang impor itu harus diberikan sanksi, antara lain misalnya tidak boleh impor lagi atau seperti apa. Kalau industri makanan minuman sendiri sebagai industri pengguna garam, kami sangat komitmen terhadap reputasi perusahaan dan nilai merek kita itu sangat mahal dan tidak ada untungnya kami menjual garam ke konsumen langsung seperti itu. Karena untuk memenuhi kebutuhan industri saja masih kurang gitu. Nah, ini yang sampai saat ini masih yang komitmen kami saya kira sangat jelas dari industri pengguna garam ini gitu atau industri makanan dan minuman. Ya, berarti pengawasan adalah satu hal yang sangat-sangat penting pada saat proses importasi garam ini ya, Pak Adi ya. Benar. Jadi itu memang proses pengawasan dan kebocoran kan bisa banyak titik ya. Mulai dari pada saat pembongkaran kapal dan juga pada saat distribusi dan lain sebagainya. Saya kira sistem sudah ada, tinggal bagaimana implementasi dalam pengawasan di lapangan seperti itu. Baik, yang perlu kemudian masyarakat ketahui adalah garam yang diimpor adalah garam bukan dalam bentuk produk final. Begitu ya Pak Adi ya? Mungkin Anda boleh elaborasi ini Pak Adi. Bagi industri makanan minuman, kita tidak bisa garam impor itu langsung kita pakai. Sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan, ada perusahaan yang minta ada garamnya, kadar airnya berbeda, kemudian ukuran partikelnya juga berbeda-beda. Nah, justru disinilah pentingnya industri pengolahan garam. Industri pengolahan garam itu menjadi perantara antara bahan baku tersebut dengan industri pemakai kita ya. Contoh misalnya industri bumbu-bumbuan ya, bumbu yang powder atau yang bubuk. Itu pasti mengharapkan kadar partikel garamnya itu halus seperti itu ya. Disesuaikan dengan partikel bahan baku lainnya, bumbu-bumbu lainnya seperti itu agar tidak bisa tercampur dengan merata ya. Ada perusahaan yang menghendaki partikelnya agak besar misalnya ya, industri yang untuk garam topping dan lain sebagainya. Nah, ini memang perlu masing-masing perusahaan punya kekhususan atau spesifikasi tertentu di samping spesifikasi umum yang tadi saya sampaikan, misalnya kadar NaCl, kadar air, kadar Ca, kadar Mg, kadar Pb ya, dan lain sebagainya seperti itu. Baik, Pak Adi, mengenai bagaimana sebetulnya kemampuan dari industri pengolah garam nasional, menurut Anda bagaimana sebetulnya dari kemampuan teknologinya lah ya ini dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh teman-teman industri? Ya, industri pengolah garam menurut saya sudah punya teknologi yang memadai, ya terbukti sampai saat ini tidak ada keluhan dari industri makanan dan minuman. Dan saya lihat juga yang dikembangkan oleh PT Garam bersama Ristek ini juga cukup modern, sehingga bisa mengolah garam sesuai dengan parameter yang diharapkan oleh industri makanan dan minuman. Saya kira ini teknologi sudah semakin maju, menurut saya tidak ada
masalah di dalam pengolahan ya. Dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana di hulunya ini mutu garam bahan baku yang dihasilkan ini bisa memenuhi kebutuhan gitu. Baik. Ini yang paling penting gitu. Baik. Ya, jangan sampai kalau mutunya sangat rendah pada saat diolah itu loss-nya sangat besar. Jadi susutnya akan sangat besar. Contoh misalnya kalau garam kualitas C ya atau KW3 itu kalau diolah itu pengalaman dari para pengolah garam itu bisa susut hilang sekitar 40% lebih gitu. Nah kalau sudah demikian kan pasti itu akan sia-sia pekerjaan itu. Ya, baik. Yang paling penting adalah sebetulnya stakeholders pergaraman nasional, pakai itu dari industri, produsen garam domestik, kemudian juga industri pengolahan garam, ini bekerja bahu-membahu agar bagaimana komoditas ini menjadi sebuah komoditas yang tentunya dapat menguntungkan satu sama lain begitu ya. Dan goalnya adalah importasi garam yang nanti akan diolah di dalam negeri ini betul-betul bisa dikurangi karena secara kebutuhan ataupun supply lah dari garam nasional itu sudah bisa dipenuhi oleh garam domestik. Pak Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu Pak Adi. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa Pak Adi, dan pemirsa tetap di Market Review. Saya jeda, kami akan kembali dengan perbincangan mengenai serunya bisnis berbasis buah dan sayur. Usai jeda berikut.